Oke baik, Shalom, selamat pagi buat anak-anak kami SCN yang ada di rumah dan juga buat pendengar Get FM ya. Kembali lagi bersama SCN Mengajar, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran penjas orkes ya. Dan minggu semalam mungkin kita udah belajar tentang pergaulan sehat bagi remaja, pada remaja ya. Dan untuk saat ini, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu renang. Mungkin kita sudah sering mendengar kata renang dan bahkan kita sudah sering melakukannya, begitu ya. Tapi kita mungkin belum dapat melakukan gerakan-gerakan ataupun teknik yang dilakukan pada renang ya dengan benar. Nah, hari ini kita akan masuk di materi renang, di mana itu akan kita pelajari 4 gaya. Ya, 4 gaya, yaitu yang pertama gaya dada, yang kedua gaya bebas, dan ketiga gaya punggung, dan yang selanjutnya keempat adalah gaya kupu-kupu atau butterfly ya. Dan mungkin hari ini kita akan menyelesaikan atau membahas tentang renang gaya dada dan gaya bebas. Nah, oke, sebelumnya kita tulis dulu materi kita hari ini adalah renang ya. Renang. Nah, apa itu renang? Renang adalah merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di dalam air ya, dengan menggerakkan seluruh anggota tubuh, baik kepala, baik tangan, badan, dan juga kaki ya. Nah, olahraga renang juga sangat berfungsi buat kesehatan kita ya, karena menggerakkan semua anggota bagian tubuh, otot-otot persendian ya. Dan olahraga renang sangat berguna bagi penderita, yang pertama jantung, yang kedua ISPA atau gangguan saluran pernapasan. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana apa fungsi daripada renang ini, supaya kita tahu selanjutnya untuk melakukannya ya dengan teknik-teknik yang benar. Nah, sedikit tentang renang, perkembangan renang di dunia. Mungkin renang sudah dikenal pada zaman sebelum tulisan. Ya, mungkin manusia sudah pernah melakukan renang sebelum masa tulisan. Nah, renang setelah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan sebagai sebuah cabang olahraga. Renang mulai dikenal pada abad ke-19, yaitu di London ya, Inggris. Ya, di Inggris pada tahun 1837 hanya ada 6 buah kolam renang di kota itu ya, di kota London maksudnya. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869, muncullah beberapa asosiasi dengan olahraga renang, dan kemudian semakin dikenal di dunia pada tahun 1896. Renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena atau Yunani ya. Dan di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang di Cimpales, dan di tahun 1004. Nah, setelah itu kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya. Nah, sejak itulah perkembangan renang makin berkembang di Indonesia, dan bahkan sampai sekarang ini sudah diperlombakan ya. Oke, sedikit tentang sejarah renang di Indonesia. Nah, yang berikutnya kita masuk ke beberapa macam gaya yang ada pada renang. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya dada. Yang ketiga adalah gaya punggung. Yang keempat, gaya kupu-kupu atau butterfly. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas 2 gaya dulu ya. Jadi hari ini kita membahas 2 gaya, yaitu gaya bebas dan gaya dada. Dan minggu depan kita akan membahas gaya selanjutnya, yaitu gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Nah, oke ya. Gaya bebas, kita mulai dari gaya bebas. Gaya bebas itu bagaimana?
Gaya bebas itu apa sih? Bagaimana bentuk gerakannya, kan begitu? Baik, gaya bebas adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke bawah atau ke air, ya. Jadi telungkup, posisinya itu telungkup dia. Oke. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan, ya, secara bergantian jauh ke depan. Oke, mengayun tangan, sementara kedua kaki secara bergantian dicembuk naik turun ke bawah. Begini, jadi bentuk kakinya nanti seperti ini. Ya, nampak ya? Bentuk kakinya bergantian ke bawah dan ke atas. Nah, sementara tangan tadi dibilang ayunkan ke depan, ya. Dari bentuk tangan ke depan dulu, ke bawah, ke belakang, baru jatuhkan ke depan. Kemudian ganti lagi, jatuhkan ke depan. Nah, begitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke gerakannya, ada baiknya kita pemanasan dulu. Nah, pemanasan itu apa gunanya? Gunanya adalah untuk menghindari cedera, ya. Seringkali kita melakukan olahraga sebelum senam, maka akan terjadi cedera di sendi, bagian persendian, cedera di bagian otot, atau sering disebut dengan cedera hamstring, ya, otot koyak di dalam karena kurang pemanasan, ya. Nah, yang pertama kita melakukan pemanasan dulu, ya. Bisa dibantu dengan siswa SCN untuk melakukan pemanasan di depan. Oke, pemanasan ini bukan hanya untuk olahraga renang saja, ya. Jadi untuk semua olahraga. Jadi sebelum kita melakukan gerakan inti, ada baiknya kita melakukan pemanasan dulu, mulai dari kepala, tangan, pinggang, dan juga kaki, ya. Oke, pemanasannya supaya lebih jelas, apalagi siswa-siswi kami anak SCN, bisa langsung ditonton di YouTube nanti, ya. Di YouTube kita live streaming di Get FM. Oke, biar lebih jelas, biar lebih dapat gerakannya. Kita mulai dari pemanasan dulu, ya, pemanasan dari kepala. Ayo, perkenalkan dulu namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Isaac Boys. Saya sekolah di SMTK Aceh Negeri, sekarang kelas 2 SMTK. Nah, sebelum kita mau lakukan renang, ada baiknya kita mulai pemanasan agar tidak terjadi cedera pada leher, tangan, dan juga otot kaki. Yang mulai dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya ulangi, ya. Bentuk gerakannya tangan dirapatkan dua-dua, sementara ibu jari dirapatkan dan berada di bawah dagu, ya. Saya ulangi sekali lagi. Tangan dirapatkan, baru ibu jari dengan jari lainnya dikasih jarak, dan kemudian ibu jari ini berada di bawah dagu, ya, di bawah dagu. Jadi ini di bawah dagu, ibu jarinya di bawah dagu. Oke, didorong ke atas perlahan, ya. Didorong, benar-benar didorong biar terasa nanti peregangannya. Oke, kita mulai. Ulangi lagi, Isak. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu udah ke atas. Sekarang kebalikannya, ke bawah. Dan tangan berada di belakang kepala, dirapatkan dan ditekan ke bawah. Oke, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung 1 kali 8 saja, ya. Dan yang kemudian tadi udah ke bawah, udah ke atas, sekarang ke samping, menoleh ke samping, ya. Jadi tangan kiri dulu, tangan kiri berada di pipi bagian kiri dan didorong ke arah samping kanan. Oke, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kebalikannya, tangan kanan di pipi kanan dan didorong ke sebelah kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Itu tadi untuk kepala, ya. Sekarang untuk tangan. Nah, tangan dirapatkan dua-dua, udah. Kemudian didorong ke depan, ya, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Oke, hitung mulai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang tadi ke depan, sekarang ke atas ya, ke atas. Dorong ke atas dan kaki jinjit ya. Dorong ke atas jauh. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Yang kemudian lengannya, lengan tangan kanan dulu ya. Lengan tangan kanan diarahkan ke sebelah kiri sejajar dengan bahu. Kemudian tangan kiri memegang siku bagian tangan kanan dan tarik ke arah leher. Oke? Kita mulai gerakannya. Hitung mulai, Ishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang ganti tangan kiri sekarang ya. Tangan kiri berarti tangan kanan memegang siku tangan kiri dan ditarik arah leher. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih bagian tangan ya. Tangan kanan ke atas, kemudian berbentuk siku dan sikunya ditarik ke belakang ya. Jadi pertama tadi tangan ke atas, kemudian sikunya dihadapkan ke depan, nah, ke arah depan gini ya. Jadi ditarik dari tangan kiri agak ke belakang ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ganti dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri berarti menghadap ke atas, kemudian diarahkan sikunya ke depan. Nah, dengan tangan kanan menarik ke belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Kepala tadi udah, lengan udah. Sekarang bagian pinggang ya, pinggang karena harus semua diregangkan. Oke. Yang pertama, posisi siap. Tangan di pinggang dua-dua, kiri dan kanan. Kemudian pinggangnya didorong ke depan ya, pinggangnya didorong ke depan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke bawah. Tadi udah ke depan, berarti sekarang ke bawah. Kebalikannya ya, biar pinggangnya agak ke belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke bawah sudah, ke depan sudah, ke belakang sudah. Berarti sekarang ke kanan ya. Coba tangannya dirapatkan ke atas ya. Kemudian serongkan atau ke samping kanan dulu ya, samping kanan dulu. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kebalikannya ke sebelah kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk pinggang. Sekarang untuk bagian kaki. Nah, sekarang kakinya satu diangkat ke atas ya, satu diangkat ke atas, kemudian tangan memegang lutut ya, lutut, dan ditarik ke arah perut, ke arah perut. Oke, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian pergelangan kaki diangkat ke atas, jadi berbentuk sudut dia, sudut kira-kira 35 derajat. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke belakang. Masih kakinya diarahkan ke belakang, diangkat, kemudian ditarik bagian ujungnya ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti. Berarti sekarang kaki kiri ya. Angkat kaki kirinya ke atas, tarik lututnya ke arah perut. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke samping atau ke pergelangan tangan, pergelangan kaki diangkat ke atas. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang. Tarik ujung kakinya hingga terasa di bagian otot pahanya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Itulah kira-kira jenis pemanasan untuk sebelum kita melakukan olahraga. Karena hari ini kita renang, untuk pemanasan renang. Dan kemudian supaya tidak lupa ya, ke waktu
sebelum melakukan gerakan inti, kita harus melakukan gerakan pemanasan yang bertujuan untuk menghindari cedera, ya, untuk menghindari cedera otot, cedera engsel atau persendian dan yang lainnya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke gaya yang pertama, gaya bebas. Ya. Gaya bebas itu bentuknya seperti apa? Tadi udah dijelaskan bahwa gaya bebas itu badan atau dada menghadap ke bawah, ya. Coba kita lihat gambar berikut ini, ya. Coba kita lihat dulu gambar di depan, ya. Kalau yang dengar radio mungkin belum bisa lihat, tapi akan kita jelaskan perlahan, dan yang di YouTube sudah sangat jelas ya gambarnya. Gaya bebas itu katanya berenang dengan posisi dada menghadap ke bawah. Berarti yang pertama kita lihat dulu posisi yang pertama. Ini ada 4 gambar. Jadi yang pertama itu menghadap ke bawah dengan kaki diluruskan dan tangan juga diluruskan, ya, diluruskan. Jadi secara bergantian nanti tangannya akan mengayun, ya. Jadi bergantian digerakkan tangannya jauh ke depan dengan gerakan mengayun. Sementara kedua kaki secara bergantian dicambuk, naikkan atau turunkan ke bawah. Oke, yang pertama kita lihat bentuknya kan seperti ini. Ya, jadi rata, ya, rata. Jadi sejajar, tapi lebih tinggi sedikit bagian kepala. Ya, lebih tinggi sedikit bagian kepala daripada kaki. Oke. Yang kedua, kita lihat tadi yang pertama, kita lihat, perhatikan dulu yang pertama mulai dari kaki. Kakinya katanya naik turunkan ke bawah, ya. Seperti mengayunkan atau menjatuhkan bawah dengan perlahan, dengan cara bergantian, ya, bagian kakinya. Kemudian tangan bergantian ke depan. Misalnya tangan kanan duluan, baru ayunkan, baru tangan kiri, baru selanjutnya. Oke, kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu sudah mengambil napas, ya. Jadi berarti 2 kali gerakan tangan itu ambil napas. Cara ambilnya napasnya dari mana? Yaitu dari mulut, bukan dari hidung, ya. Beda dengan kita bernapas biasanya. Biasanya kita kan tarik napas dari hidung, buang dari mulut, ya. Dan di sini kebalikannya, tarik napas dari mulut, ya, ke samping, terus buang di bawah menggunakan mulut juga, ya. Tarik, baru buang di bawah, tarik lagi, begitu, ya. Oke, selanjutnya gambar keempat seperti itulah, bergantian tangannya dan kakinya juga diayunkan atau naik turun ke bawah. Contoh, ya, contoh gerakannya bisa dilakukan oleh siswa kita dari SCN. Nah, di sini kita akan memperagakan atau mempraktekkan gerakan gaya bebas, ya. Mungkin untuk anak didik kami bisa dilakukan ini di rumah, di kasur juga bisa, di meja juga bisa, ya, untuk belajar renangnya. Karena mungkin sekarang ini belum bisa keluar atau belum bisa ke tempat keramaian. Jadi kita bisa belajar di rumah dengan menggunakan kasur ataupun meja, ya. Oke, contoh gerakan gaya bebas. Gaya bebas. Yang pertama tadi gaya bebas, kan? Oke, coba naik dulu, Isak. Oke. Tadi katanya gaya bebas itu dadanya menghadap ke bawah, ya, menghadap ke bawah, tangan diluruskan ke depan dulu, terus kaki diluruskan, dirapatkan juga. Oke, begini bentuk awalnya, ya, bentuk awalnya. Yang kemudian tadi dibilang dengan cara bergantian kaki dinaik turunkan, ya, dinaik turunkan. Nah, dan juga ujung daripada jari-jari ini ke depan, ya, ke belakang. Jadi yang kena ke air nanti naik turun tangga itu adalah naik turun kaki itu adalah yang ini mengenai airnya bagian punggung kaki, ya, punggung kaki, dan dilakukan dengan tidak diatur, jadi harus elastis dia. Jadi harus relax, bukan elastis, ya, relax. Dan ini nanti salah satu mendorong kita ke arah depan. Nah, ini.
ya. Coba lagi. Begitu ya. Itulah gerakan yang sebenarnya, menggunakan punggung kaki dengan cara bergantian. Nah, sementara di bagian tangannya itu katanya tadi mengayun ke depan ya, mengayun ke depan, ke bawah, dan mengayunkan tangannya ke depan dengan cara bergantian. Nah, coba kita praktekkan dulu bagian tangannya. Kaki tadi udah, sekarang tangan dulu ya, baru nanti tangan dan kaki. Ayo, 1, 2, 3. Ya, ayunkan ke depan. Nah, jadi bentuk gerakannya itu ke bawah, kemudian ke belakang, ke atas, dan ke depan. Nah, begitu ya. Dan seringkali kita salah melakukan gerakan di bagian tangan di sini ya. Di sini yang perlu kita perhatikan. Di bagian tangan itu bagaimana? Cara mengayunkan tangannya bukan diluruskan, bukan sikunya dikunci, bukan dikunci ya. Jadi bukan diluruskan ke depan. Bukan diluruskan ke bawah. Nah, ke bawah. Itu salah ya. Ini gerakan yang salah. Gerakan yang sebenarnya itu adalah menarik tangan ke belakang dengan berbentuk siku ya. Siku mungkin kira-kira 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi ayunkan tangan ke depan, tarik tangannya tapi membentuk siku 90 derajat ya, ini. Jadi bukan lurus ke bawah, Jadi ditarik. Udah sampai di sini baru ayunkan lagi ke depan. Jangkauannya jauh ke depan dan bergantian. Nah, cara mengambil napasnya begini. Tadi gerakan pertama kan dari kanan. Nah, kalau kamu mau ambil napas dari kanan, berarti tangan kanan ditarik ke belakang dan serongkan kepala ke arah kanan. Ambil napas, jatuhkan, dan kemudian di sini tidak mengambil napas lagi. Jadi cuma gerakan saja ya. Di sini membuang, artinya ditarik tadi, kemudian tangan kiri bergerak, napasnya dibuang. Nah, contoh saya ulangi ya. Tarik lagi, baru buang lagi di bawah. Nah, dan berarti secara bergantian tangannya, tangan kanan ditarik, di situ kesempatan ambil napas sekali dari mulut, ya. Jatuhkan ke depan, di situ kamu buang napasnya di dalam menggunakan mulut juga, ya. Menggunakan mulut juga. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kamu mahir melakukan gerakannya. Coba ke gerakan dari kaki dan tangan ya. 1, 2, 3 ya. Ya. Di sini nggak tarik nafas. Di kanan tarik nafas. Ya, kanan tarik nafas. Lagi. Oke, betul. Oke, ya. Itu untuk gaya bebas, ya, gaya bebas. Artinya dikatakan bebas bukan berarti sesuka hati melakukan gerakan tersebut ya. Tetap ada aturannya. Itu yang tadi ya. Mengayunkan tangan dengan cara bergantian dan menaik turunkan kaki di belakang secara bergantian juga lurus ke arah belakang. Oke, itu mungkin di gaya bebas ya. Untuk selanjutnya bisa nanti dipelajari di rumah dan di kolam renang ya, supaya lebih dapat gerakannya. Yang berikutnya kita masuk ke gaya dada. Ya, gaya dada. Apa yang dimaksud dengan gaya dada? Gaya dada biasanya disebut dengan gaya katak berenang. Kenapa dikatakan seperti katak berenang? Karena bentuk gerakannya memang hampir mirip dengan cara berenang katak ya. Kalau kita perhatikan nanti di video atau di YouTube, mungkin gerakannya hampir sama dengan gaya renang gaya dada ya, kayak katak berenang. Bagaimana bentuk gerakannya? Langsung saja kita praktekkan lagi oleh siswa kita Ishak. Oke. Kalau kita tadi sudah bilang gaya katak berenang itu seperti gaya dada itu seperti gaya katak berenang. Jadi gambarannya juga hampir sama ya. Jadi yang pertama dari kaki duluan ya. Dari kaki duluan. Kaki dirapatkan dulu, kemudian tarik pahanya ke atas, ke arah atas atau ke depan. Tarik ke arah depan. Ya. Ya. Kemudian
telapak kaki mendorong ke belakang. Telapak kaki ya, bukan ujung kaki, bukan bagian punggung kaki, telapak kaki. Kenapa? Karena telapak kaki kan sangat lebar dia, jadi bisa nanti mendorong atau menekan air ke belakang ya. Jadi arah kita ke depan. Contohnya seperti ini, ayo. Ya, ditarik ke depan, kemudian pas mendorongnya buka ke arah luar ya, ke arah luar. Nah, ke arah luar. Jadi dorong ke belakang ke arah luar dan kemudian rapat ya ke arah selanjutnya. Oke, tarik, udah. Terus telapak kaki mendorong ke belakang. Ayo, 1, 2. Lagi 1, 2. Betul ya. Gerakannya pahanya atau tungkainya ditarik ke arah depan. Kemudian disorong atau didorong menggunakan telapak bagian kaki, bagian telapak kaki ya. Didorong menggunakan telapak bagian telapak kaki. Oke, itu untuk bagian kaki dulu ya, kaki dulu. Kemudian bentuk tangannya bagaimana? Bentuk tangannya itu coba tangannya ke depan dulu, Isa. Nah, tangannya ke depan. Pada saat kaki tadi mendorong, ya, mendorong, kaki udah lurus ke depan dan ditarik. Dua-duanya menarik ya. Kalau tadi gaya bebas satu-satu ya, bergantian. Kalau ini menggunakan dua tangan menarik ya, menarik airnya biar kita arahnya ke depan ya. Coba tarik dulu, 1, 2, 3. Betul, luruskan lagi ya. Sekali gerakan, sekali melakukan gerakan langsung luruskan ke depan. Nah, begitu ya. Tarik, luruskan ke depan. Jadi pada saat menariknya, menarik tangannya ke belakang, bagian kepala agak naik sedikit ya, bagian kepala atau dada juga. Jadi posisinya seperti ini. Pada saat menarik, angkat kepala ke atas atau bagian dada, terus masukkan kepala ke dalam lagi. Nah, itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Tangannya lurus ke depan, tarik menggunakan kedua tangan, angkat kepala dan dada, dan masukkan lagi tangannya ke depan dan kepalanya. Nah, di situ kesempatan kita untuk menarik napas juga ya. Pada saat menarik tangan tadi, di situ kesempatan kita tarik napas. Lalu ketika kita mendorong tangan, kita buang napas di bawah ya. Jangan menahan-nahan napas ya. Karena kalau kita menahan napas mudah capek ya. Nah, jadi sekali gerakan itu sekali mengambil napas juga. Oke. Kalau tadi tangannya lurus ke depan, sama seperti gaya bebas, tidak mengarahkan atau tidak meluruskan tangan ke bawah ya. Jadi dua-duanya harus membentuk siku juga seperti tadi ya, berbentuk siku. Nah, kemudian dorong ya. Bisa gambarnya seperti kalau kita gambarkan nanti berbentuk love ya, berbentuk love. Jadi ke depan, tarik keluar sedikit. Nah, kemudian udah di bawah dada langsung bentuk siku 90 derajat juga ya. Angkat, baru dorong ke depan. Lagi tarik napas, baru dorong ke depan. Nah, begitu ya. Jadi sekarang kita kombinasikan dari kaki sampai ke tangan. Oke. Pada saat menarik nanti kepalanya agak diangkat dan dadanya ya. Oke, kita lakukan dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat tadi gerakannya. Si Ishak melakukan gerakan serentak antara kaki dan tangan. Oke, di sini beda ya, beda sama gaya bebas. Kalau kita sudah melakukan kaki duluan, maka tangan ke depan, ya. Baru ditarik lagi ke depan, baru dorong kaki ya. Jadi kaki duluan ya. Pada selesai melakukan gerakan kaki, baru dilakukan tangannya, baru digerakkan tangannya ya. Jadi bukan serentak dia ya. Kaki duluan, baru tangan ke depan. Tarik lagi, baru kaki ke belakang. Ayo bergantian Ishak. Mulai dari kaki ya. 1, 2, 3. Nah, tarik lagi kakinya. Ya, bagus. Dorong. Iya, bagus. Tarik lagi, ulangi. 1, 2, 3. Tarik kakinya ke arah depan, dorong, baru tarik tangannya sama kesempatan mengambil napas. Oke, betul. Oke ya. Itulah contoh gerakan ya di
yang dilakukan oleh siswa kita, dan bisa kita lihat dulu di video pada saat melakukan di kolam renang ya. Sebentar dulu bentuk gerakannya di dalam air ya, biar nampak jelas. Oke, yang live di Get FM mungkin udah langsung nampak gerakannya nanti ya. Yang live. Nah, kalau di air sudah tampak jelas bentuk kakinya naik turun ke bawah ya. Jadi tangannya, mungkin cara latihannya itu dulu kita pegang dulu bagian pinggir kolam renang, luruskan, kita latih satu persatu dari kaki duluan. Nah, kakinya diluruskan ke belakang dan secara bergantian naik turun ke bawah ya. Itu untuk bagian kaki. Ya, yang kemudian bisa kita gunakan juga pakai pengapung atau pelampung ya. Kita pakai pelampung dengan cara pelampung di depan kita pegang, luruskan tangannya di depan, kita pegang pelampungnya dan kita lihat kakinya kan cuma kakinya kan yang mendorong di situ, belum lagi tangannya. Tapi dia lajunya bisa cepat ya, bisa didorong kita ke arah depan. Nah, ini masih kaki, menggunakan kaki diayunkan dan pelampung di depan. Nah, pelampung di depan untuk cara melatihnya ya, diayunkan ke depan. Oke, mungkin itu bisa dilatih di rumah atau di kolam renang juga, supaya lebih dapat gerakannya ya. Nah, ini untuk gaya bebas yang pertama ya. Gaya bebas yang pertama. Nah, cara mengambil napasnya ke sebelah kanan tadi ya. Tapi terserah, kita mau ambil ke sebelah kiri juga bisa. Yang penting diambil napasnya ke sebelah kanan atau kiri, kemudian dimasukkan lagi ke bawah bagian wajahnya dan dibuang di dalam ya. Nah, ini contoh gerakannya. Ayunkan kaki di belakang secara bergantian naik turun. Kemudian ambil napas ke kiri atau ke kanan, oke? Itu untuk pengambilan napas ya. Yang kemudian di sini tampak jelas ya bagaimana bentuk gerakan tangannya. Kalau tadi kaki sudah bisa mengayunkan naik turun, sekarang untuk tangannya itu kita lihat bukan ditarik lurus ke bawah ya. Jadi ada bentuk gerakannya. Jadi membentuk siku kira-kira 90 derajat ya. Mengambil napas ke arah sebelah kanan, kemudian dibuang ke bawah, ditarik dan seterusnya ya. Itu untuk bagian tangan. Oke, tadi gerakan tangan dan kaki sudah tampak jelas di video. Supaya anak didik kami juga yang di SCN dipelajari di rumah, bisa dipelajari di kasur ataupun di meja ya. Kemudian, tadi udah gaya bebas bentuk gerakannya, sekarang gaya dada.
Nah, kita lihat dari bentuk kakinya. Kita lihat dari bentuk kakinya. Kakinya ditarik ke belakang ya, ditarik ke arah depan. Terus telapak kaki mendorong ya keluar dulu, keluar. Jadi keluar baru ke belakang. Nah, begitu gerakan seterusnya. Ya, ditarik baru didorong ke belakang. Kemudian bagian tangan ya, bagian tangan atau bagian depan, dada, kepala dan tangan ya. Kita lihat gambar ini. Nah, beginilah bentuk gerakannya di air ya. Sekali gerakan di situ ambil napas. Kepala, tangan kepala dan dada diangkat ke atas, ke atas. Kemudian didorong ke depan, tangannya lurus. Nah, itu ya. Kurang nampak jelas ya. Nah, kita langsung lihat di air ya, di air. Dengan cara menggunakan pelampung tadi. Pelampung dipegang di depan, kemudian kaki mendorong. Nah, terus ada manfaat dari gerakan kaki itu, bukan asal dibuat-buat saja. Jadi sekali gerakan dia menghasilkan dorongan ke depan jauh. Ya, kita lihat kakinya sama seperti katak berenang. Ya, sama seperti katak berenang. Nah, itu untuk bagian kakinya ya. Apalagi yang di live Get FM nanti sudah bisa diperhatikan gerakannya. Oke, kemudian tangan. Nah, tangan luruskan ke depan dulu ya, luruskan dulu ke depan dulu. Luruskan ke depan. Kemudian ditarik membentuk siku juga. Membentuk siku. Dan sekali gerakan dia ambil napas di atas, kemudian tangan luruskan ke depan, disitulah kesempatan buang napas juga di bawah. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang renang di dua gaya ya. Jadi dua gaya selanjutnya nanti kita pelajari di minggu depan. Oke, untuk anak didik kami juga yang ada mau ditanyakan, bisa nanti di chat melalui WA ya, ataupun bisa di komen di live streaming kita di Get FM. Oke, untuk itu saran saya kepada anak-anak kami dan juga kepada kita semua supaya dilakukanlah olahraga di rumah atau di mana saja. Kasih kesempatannya untuk berolahraga dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain ya. Jadi bukan cuma berolahraga. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, ada baiknya kita melakukan peregangan dulu ya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini, dan anak-anak kami juga jangan lupa nanti bikin videonya di rumah dengan cara melakukan renang gaya dada dan bebas di kasur atau di meja ya. Nah, itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam, selamat pagi menjelang siang.